Aksi kejar-kejaran mewarnai razia tempat karaoke di Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis dini hari. Selain merazia tempat hiburan karaoke, 45 orang petugas Satpol PP Bekasi juga merazia panti pijat di wilayah Jati Asih, Kota Bekasi. Petugas Pol PP menyasar aksi prostitusi yang kerap terjadi di tempat hiburan malam maupun panti pijat. Diduga informasi adanya razia bocor sebelum petugas tiba di lokasi. Kita melakukan razia malam ini, tadi ada 2 panti pijat yang kita datangi, tapi tidak ada tindakan asusila di tempat tersebut. Kemudian untuk tempat hiburan ada kafe-kafe yang di sekitaran Jatisampurna sana, tapi memang pada saat kita datang kafe-kafe itu sudah tutup. Masyarakat setempat mengeluhkan kegiatan prostitusi terselubung. Petugas Satpol PP Kota Bekasi akan semakin gencar melakukan razia non-justisi di wilayah Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Video amatir ini merekam detik-detik api menghanguskan isi toko mebel di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur. Warga yang berada di lokasi hanya mampu melihat dari kejauhan dan tidak berani mendekat. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Setelah berjibaku hingga 2 jam, api berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Namun seluruh isi toko mebel hangus terbakar lantaran ludes dilalap si jago merah. Saat kejadian, pemilik dan karyawan toko mebel tidak ada di lokasi karena sedang berlebaran. Isinya apa sih Pak ini Pak? Isinya itu sofa itu Pak, sama sofa, kursi. Habis semuanya Pak ya? Habis. Apa Pak kira-kira penyebabnya? Katanya korsleting listrik Pak. Listrik ya? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa. Sejumlah rumah semi permanen hangus di kawasan Jakarta Timur. Lebih dari 5 unit mobil damkar dikerahkan. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Tiga rumah bedeng atau rumah semi permanen di kawasan Cakung, Jakarta Timur ludes terbakar pada Kamis siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan rumah. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin membesar. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah. Sebabnya diperkirakan korsleting listrik dari situ. Untuk korban Pak dan ada kesulitan korban tidak ada, baik dari warga atau dari pemadam sendiri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. 1 unit ruko berlantai 3 di Medan terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Kepulan asap membumbung tinggi dari lantai 3 ruko di Komplek Pertokoan CBD Polonia, Medan, Sumatera Utara. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik yang berasal dari colokan listrik handphone dan kemudian menyambar isi ruko. Banyaknya asap membuat petugas pemadam sedikit kesulitan dalam proses pemadaman. 3 unit mobil damkar Medan diturunkan untuk menjinakkan api. Api berhasil padam setelah 30 menit. Dari beberapa hari lalu sudah terjadi korsleting arus pendek, tapi tak kunjung tiba orang pelek. Oh, Bapak itu memang tinggal di sini? Memang tinggal di sini, sudah dilaporkan. Oh, berarti sama keluarganya. Cuma tak kunjung tiba. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Sementara kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
Sebuah minibus juga terbakar di jalur tengah arah Banjarnegara, Jawa Tengah. Kebakaran terjadi akibat percikan api dari mesin yang menyambar jerigen berisi BBM yang berada di dalam kabin mobil. Kebakaran terjadi pada mobil minibus yang mengangkut sejumlah jerigen BBM di jalur tengah Banjarnegara, Jawa Tengah. Sejumlah ledakan yang sempat terjadi membuat warga dan pengendara yang tengah melintas panik. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran yang menerima laporan langsung melakukan upaya pemadaman. Namun muatan BBM yang berada dari dalam mobil membuat petugas kesulitan memadamkan api. Kejadian berawal saat mobil tengah melaju dari arah timur dengan mengangkut sejumlah jerigen berisi BBM di dalam kabin. Saat tiba di lokasi kejadian, tiba-tiba terjadi percikan api dan langsung menyambar jerigen BBM hingga meledak. Beruntung, pengemudi bersama istrinya berhasil menyelamatkan diri. Diduga karena adanya percikan api yang berada di mesin mobil, kemudian menyambar ke jerigen yang berisi BBM berjenis Pertalite. Karena sudah membesar dan sehingga membakar semua bagian. Kebakaran ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi macet, sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novin Ainus melaporkan. Hilang kendali saat melaju di jalan menurun, sebuah truk terguling usai menghantam bengkel dan tiang reklame di Jalan Raya Semarang Solo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan tersebut, sang sopir tewas di lokasi. Ini bos, motoring ini bos, tolong dibantu bos. Sebuah truk menabrak bengkel dan tiang reklame di Jalan Raya Semarang Solo, Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis siang. Kondisi truk yang ringsek membuat sang sopir terjepit kabin truk hingga akhirnya tewas di lokasi. Kecelakaan tunggal ini bermula saat truk bermuatan pasir yang dikemudikan Muhammad Makfur melaju dengan kecepatan tinggi dari Magelang menuju Semarang. Saat melintasi jalan menurun yang cukup curam, truk kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak bengkel dan tiang reklame kemudian terguling. Dari hasil olah TKP, penyebab kecelakaan diduga akibat rem yang tidak berfungsi dengan baik. Untuk kendaraan truk muat pasir dari arah Bawen itu mengalami trouble rem. Akhirnya rem tidak berfungsi, dibanting ke kiri, bentur untuk tiang listrik. Kalau ada korban dan Sopirnya. tinggal kan? Iya. Proses evakuasi supir yang terjepit kabin berlangsung dramatis lantaran petugas harus mengangkat kabin truk menggunakan mobil derek. Usai berhasil dievakuasi, jenazah korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan. Orang tua murid mengamuk akibat merasa dicurangi saat proses penerimaan peserta didik baru. Informasinya akan hadir sesaat lagi.